Oke, kita lanjut. Yona latihan TKA 2 halaman 74. Kita mulai dari nomor 1. Nanti nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian paham. Terus kalian ulangi lagi cara analisisnya seperti yang ditunjukkan Pak Guru, biar kalian semakin paham. Dari nomor 1. Nomor 1 masih unsur intrinsik cerita. Nah, di cerita ini kalian diminta menemukan latar tempat, itu nomor 1. Terus nomor 2-nya kalian diminta menemukan watak tokoh Prabu Kalasekipu. Oke, jadi di unsur intrinsik cerita ini kalian diminta menemukan watak tokoh Prabu Kalasekipu dan latar tempat. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya. Latar tempat ceritanya di mana ini? Kita baca pelan-pelan. Setelah cukup lama berbincang di Balairung Istana. Balairung Istana. Berbincang di Balairung Istana. Prabu Kalapraceka bersama prajuritnya berangkat ke Padang Oro-Oro. Sementara itu, Prabu Kalasekipu sedang menunggu Yang Pramesti. Berarti menunggu Yang Pramesti tetap di Balairung. Tidak lama Batara Narada datang. Datang ke Balairung. Hei, Kalasekipu, Dewata bersedia mengabulkan permintaan rajamu yang akan meminang Dewi Supraba. Namun, kamu harus dapat mengalahkan bayi yang aku bawa ini. Prabu Kalasekipu marah. Dia merasa diremehkan oleh para dewa karena harus melawan seorang bayi. Karena sangat marah, dia mengambil bayi itu dan menjatuhkannya ke lantai. Namun, bayi itu tidak terluka sedikit pun. Bayi itu malah tertawa-tawa bagai ada yang mengajak bermain. Nah, latar tempatnya. Untuk mengetahui latar tempatnya, meskipun dalam cerita itu menyebutkan beberapa latar tempat, kita tidak bisa serta-merta asal menentukan, oh ini latar tempatnya di tempat di sini, nggak bisa. Nah, di cerita ini ada dua nama tempat yang disebut, yakni di Balairung Istana dan Padang Oro-Oro. Dua nama tempat yang disebut dalam cerita. Nah, tetapi latar tempatnya dalam cerita ini terjadi di mana? Latar tempat itu seandainya drama ini, cerita ini dipentaskan dalam sebuah drama, maka setting dekorasinya itu tempat yang mana? Apakah tempat Padang Oro-Oro atau Balairung Istana? Nah, itu bisa digunakan untuk menentukan latar tempatnya. Nah, di sini disebutkan setelah cukup lama berbincang di Balairung Istana. Berarti berbincangnya di Balairung Istana. Nah, setelah lama berbincang, Prabu Kalapraceka bersama prajuritnya berangkat ke Padang Oro-Oro. Nah, meskipun Padang Oro-Oro disebutkan dalam cerita ini, tapi cerita ini nanti adegannya itu terjadi di Balairung. Nah, sementara itu Prabu Kalasekipu sedang menunggu Yang Pramesti. Kalasekipu kan tinggal di istana, di Balairung Istana. Sementara yang pergi Prabu Kalapraceka, yang pergi ke Padang Oro-Oro. Nah, kemudian eh, kejadiannya masih menyorot pada Balairung. Prabu Sugipo menunggu Yang Pramesti. Nah, kemudian tidak lama Batara Narada datang. Nah, datangnya kemana? Ya, ke Balairung Istana. Begitu. Kemudian terjadi percakapan antara
Bathara Narada dengan Kalasekipu, Prabu Kalasekipu. Nah, perbincangannya ini masih terjadi di Balairum. Maka latar tempatnya adalah Balairum Istana. Jawabannya yang C. Itu ya. Jadi, meskipun dalam cerita itu disebutkan beberapa nama tempat, tetapi kalian harus cermat kejadiannya, adegan itu di mana. Jadi, kenapa kita memilih C, Balairum Istana? Karena adegan itu terjadi di Balairum Istana. Maka latar tempatnya adalah Balairum Istana. Jadi latar tempat itu tempat terjadinya adegan dalam cerita. Bukan nama tempat lain yang disebutkan di dalam cerita. Itu ya kesimpulannya yang nomor 1, latar tempatnya itu di Balairum Istana. Alasannya apa? Alasannya karena adegan dalam cerita itu terjadi di Balairum Istana, bukan di Padang Oro-Oro tadi yang disebutkan tadi. Itu nomor 1 ya. Ingat-ingat ya, alasannya karena adegannya terjadi di Balairum Istana. Nomor 2, watak tokoh Prabu Kalasekipu. Kalasekipu itu yang masih tinggal di istana tadi. Nah, watak tokoh itu bisa dilihat dari sikapnya, perbuatannya, atau kata-katanya. Saya ulang ya, watak tokoh itu bisa dilihat dari sikapnya, dari perbuatannya, dan dari kata-katanya yang diucapkan. Nah, kita lihat Kalasekipu. Ini yang ditanyakan kan watak tokoh Kalasekipu. Kalasekipu itu mau melamar siapa? Dewi Suprobo. Mau melamar meminang Dewi Supraba. Padahal Dewi Supraba ini sudah istri orang, istri dewa. Dewi Supraba itu istri seorang dewa. Nah, jelas itu nggak benar. Kemudian ketika si Bathara Narada datang membawa bayi, terus Prabu Sekipu dikasih tahu bahwa dewa bisa mengizinkan kamu memperistri siapa Dewi Supraba, asalkan kamu bisa mengalahkan bayi ini. Kemudian dia marah, merasa dilecehkan. Kemudian dia mengambil bayi itu dan membantingnya ke lantai. Nah, tapi ternyata bayi itu malah tertawa-tawa. Nah, dari perilaku itu, dari perilaku eh, siapa Prabu Kalasekipu, satu ingin memperistri Dewi Supraba yang itu istri orang, istri dewa yang lain. Terus kemudian gampang marah karena dilecehkan, merasa dilecehkan oleh Bathara Narada yang membawa bayi untuk dilawan. Maka pada tokoh Prabu Kalasekipu adalah yang mana? Menurut Nyabar, Angkara Murka, rendah hati. Jawabannya adalah yang C, Angkara Murka. Angkara Murka itu eh, selalu berpikiran jahat, selalu berpikiran nggak baik. Angkara Murka itu. Nah, jadi watak tokoh Prabu Kalasekipu itu adalah angkara murka. Kenapa angkara murka? Bisa dilihat dari perilakunya yang ingin memperistri
Dewi Supraba. Nah, itu kan Dewi Dewi itu kalau di cerita wayangan Dewi itu ya jodohnya harus dewa. Nah, sementara Prabu Kalasekepu itu eh, manusia biasa, bukan dewa dia. Nggak seharusnya dia beristri Dewi Supraba. Kemudian perilaku yang kedua, dia gampang marah. Dia marah ketika merasa dilecehkan, disuruh mengalahkan bayi. Jadi Prabu Kalasekepu wataknya angkara murka atau jahat karena dua perilaku itu yang menunjukkan bahwa Prabu Kalasekepu itu wataknya angkara murka atau jahat. Angkara murka itu artinya jahat ya, selalu berpikiran jahat, selalu berpikiran buruk. Tuh. Yang ketiga, ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks. Ungkapan. Alia titik kepada tetangganya yang bernama Nek Rosma. Nenek Rosma. Meskipun hidup sebatang kara dan berpenghasilan rendah, Nek Rosma sangat dermawan. Jadi Nek Rosma ini digambarkan sebagai tokoh yang penghasilannya rendah. Lagian dia hidup sebatang kara, nggak punya sanak saudara, nggak punya suami. Tapi dia ini sangat dermawan. Tahu dermawan ya? Dermawan itu suka menolong terhadap orang lain. Nah, maka si Alia ini merasa bagaimana melihat Nek Rosma itu. Kok bisa ya Nek Rosma ya? Kayak gitu. Nah, maka ungkapan yang tepat adalah jawabannya C, angkat topi. Angkat topi itu maksudnya salut. Salut, angkat topi. Nah, kita bahas pilihan yang lain. Angkat bicara. Angkat bicara itu ikut ngomong, ikut usul, ikut punya saran misalnya. Angkat bicara. Angkat tangan artinya apa? Menyerah. Angkat kaki artinya pergi. Maka jawaban yang tepat adalah Alia angkat topi kepada tetangganya yang bernama Nek Rosma. Jadi Alia itu salut, salut sama Nek Rosma. Biarpun dia itu sebatang kara dan penghasilannya rendah, tapi tetap jadi orang yang dermawan. Itu. Kenapa milih angkat topi? Karena jawaban yang lain, angkat bicara, angkat tangan, angkat kaki itu tidak sesuai dengan kalimatnya, tidak sesuai dengan uraiannya. Gitu. Oke, lanjut nomor 4 ya. Nomor 4, apa itu? Peribahasa untuk melengkapi paragraf. Kita lihat, kita lihat uraiannya seperti apa. Setelah kita cermati uraiannya, nanti baru kita bisa menentukan eh, peribahasanya apa itu. Nah, kita baca. Salma dan Gilang adalah kakak beradik. Salma dan Gilang itu kakak adik. Salma termasuk murid yang pintar di sekolah. Sementara Gilang adalah murid yang malas. Nah, jadi berkebalikan ya antara Salma dan Gilang. Salma itu pinter, sementara Gilang itu malas. Padahal ini kakak adik. Nah, bertolak belakang sifatnya, bertolak belakang. Meski Salma dan Gilang bersaudara, mereka pakai titik-titik dan titik-titik. Nah, jadi maksudnya kalian diminta mencari peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan dua keadaan yang bertolak belakang. Saya ulang ya, di nomor 4 ini berdasarkan uraian atau bacaan yang disajikan, itu ada dua kakak beradik
yang memiliki sifat yang bertolak belakang atau berlawanan. Nah, makanya kalian diminta menemukan peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan dua keadaan yang bertolak belakang, dua keadaan yang berlawanan. Itu ya. Nah, dari peribahasa yang disajikan di pilihan opsi A, B, C, D, itu ada api dengan asap, bumi dengan langit, garam jatuh ke air, kacang lupa kulitnya. Kalian diminta memilih salah satu mana peribahasa yang bisa digunakan untuk menggambarkan dua keadaan yang saling bertolak belakang, saling berlawanan sifatnya. Itu jawabannya yang B. Bagai bumi dan langit. Itu sangat bertolak belakang. Kenapa kita milih B? Kenapa kita milih B? Karena hanya jawaban B ini, bagai bumi dan langit, ini adalah peribahasa yang benar yang digunakan untuk menggambarkan dua keadaan yang bertolak belakang. Nah, apakah yang lain bukan untuk menggambarkan dua keadaan yang bertolak belakang, yang A, C, D, bukan. Kita bahas satu-satu ya. Bagai api dengan asap. Ini untuk menggambarkan sebuah situasi atau keadaan itu tentu ada sebabnya. Jadi antara api dengan asap itu hubungan peribahasa untuk menggambarkan hubungan antara penyebab dan akibat. Peribahasa bagai api dengan asap atau api dengan asap adalah digunakan untuk menggambarkan dua keadaan, yang satu jadi penyebab, yang satu jadi akibatnya. Gitu. Terus, garam jatuh ke air. Kalian tahu kan kalau garam sampai masuk ke air, kalau garam sampai masuk ke air itu garamnya akan larut, hilang. Nah, ini untuk menggambarkan sesuatu hal yang sia-sia. Peribahasa C, garam jatuh ke air, itu untuk menggambarkan suatu keadaan yang sia-sia, yang hilang begitu saja, yang enggak ada artinya. Gitu. Terus D, kacang lupa kulitnya. Itu untuk menggambarkan keadaan atau situasi seseorang yang lupa akan asal-usulnya. Untuk menggambarkan keadaan atau seseorang yang lupa akan asal-usulnya. Misalnya seseorang awalnya keadaannya sangat miskin. Kemudian dia tiba-tiba dapat rezeki sangat banyak. Nah, kemudian dia hidup foya-foya, seolah lupa bahwa dia itu pernah miskin. Gitu. Itu digambarkan dengan peribahasa kacang lupa kulitnya. Ya, saya ulang. Dari uraian ini digambarkan bahwa Salma dan Gilang itu kakak beradik, saudara, kakak beradik, tapi sifatnya bertolak belakang, bertolak belakang, sangat jauh berbeda. Maka keadaan itu, yang bertolak belakang itu digambarkan dengan peribahasa bagai bumi dan langit. Itu ya, Ansa seperti itu. Kemudian lanjut, nomor 5. Perbaikan kata bercetak miring kalimat di atas. Yang bercetak miring, ayun-ayun. Nah, kalimatnya, Lina bermain ayunan sambil ayun-ayun kakinya. Nah, kata yang bercetak miring ini, yang ini minta kalian ganti. Nah, gantinya mana?
gantinya silakan memilih apakah A, apakah B, apakah C, apakah D ini. Nah, cara paling gampang adalah kalian membaca ulang kalimatnya, kemudian kata ayun-ayun ini kalian ganti dengan kata di A, B, C, dan D ini. Misalnya, seperti ini ya. Lina bermain ayunan sambil mengayun kakinya. Atau Lina bermain ayunan sambil mengayunkan kakinya. Atau Lina bermain ayunan sambil mengayun-ayun kakinya. Atau Lina bermain ayunan sambil mengayun-ayunkan kakinya. Nah, itu kira-kira yang mana menurut kalian? Lina bermain ayunan sambil mengayun-ayunkan kakinya. Jawabannya yang do ini. Jadi untuk mengganti kata yang bercetak miring ini dengan benar, kalian perlu mencocokkan atau mengganti langsung kalimat kata yang dicetak miring ini dengan memasukkan kata-kata yang ada di sini. Nanti kamu akan tahu mana yang paling pas. Akan tahu mana yang paling pas. Nah, di nomor 5 ini yang paling pas adalah mengayun-ayunkan. Lina bermain ayunan sambil mengayun-ayunkan kakinya. Itu. Itu ya. Kalau di pembahasannya, coba kita lihat nomor 5 pembahasannya seperti apa. Dalam soal terdapat kalimat Lina bermain ayunan sambil mengayunkan. Penggunaan kata ayun tidak tepat. Kata ini harus ditambah imbuhan akan menjadi kata kerja yang tepat. Akan menjadi kata kerja aktif dan bermakna berulang, maka dapat ditambah imbuhan me dan kan. Menjadi mengayun-ayunkan. Jawabannya tepat adalah D. Benar ya. Jawaban tepat D ya. Supaya menjadi kata kerja yang benar. Menjadi kata kerja yang benar bisa dimasukkan kalimat ini. Ini agak agak sulit ini kalau dibahas analisisnya nomor 5 ini agak sulit. Ini kalian akan mudah kalau kalian itu sering membaca apa saja. Nanti kalian akan menjawab seperti ini dengan mudah. Jadi soal ini mudah diselesaikan itu berdasarkan pengalaman membaca. Kalau kita bicara teorinya, ini Pak Guru saja hampir nggak bisa teorinya seperti apa ini. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6. Isian yang tepat untuk melengkapi X, Z, dan Z. Nah, kalau soal seperti ini, ada soal seperti ini, kalian itu cuma mengubah data yang disajikan secara uraian seperti ini menjadi data yang disajikan secara tabel. Nah, besok kalau di ujian ADRA seperti ini, sebaiknya kalian bikin coret-coret di buram. Kalian bikin coret-coret di buram. Bisa menggambar tabel seperti ini di buram. Tabelnya digambar sederhana saja. Nggak usah bagus seperti ini. Biar nggak kelamaan, nggak membuang banyak waktu. Nah, datanya yang X, Y, dan Z ini diambil dari mana? Ini diambil dari ini. Dayu, Cika, dan Bima sedang bercerita tentang cita-cita.
Dayu ingin jadi pilot, berarti Z ini Dayu ya, pilot ya, Dayu ya, Z ini Dayu, yang Z-nya Dayu mana? Ternyata yang A. Sudah, itu aja sudah ketemu ya, itu aja sudah ketemu. Dayu ingin jadi pilot, yang ingin cita jadi pilot adalah Dayu. Nah, kemudian jika ingin jadi dokter gigi, jika Z, Z ini berarti dokter gigi, benar ya nomor A ya. Terus Bima ingin jadi pengusaha, pengusaha X di Bima. Oke, jadi X, Y, Z, X itu Bima, jika Z itu pilot, X itu Bima, Z itu dokter gigi, Z Dayu. Kalian bisa melihat di sini. Nah, ini kebetulan yang diuraikan pertama di uraian ini adalah Dayu yang ingin jadi pilot. Nah, maka karena yang ingin jadi pilot itu ada di nomor 3, maka Z ini isinya adalah Dayu. Sedangkan di pilihan A, B, C, D, yang terakhirnya adalah Dayu adalah hanya A. Ini soal yang sangat mudah dikerjakan. Jadi analisisnya soal seperti nomor 6 ini hanya mengubah data, penyajian data. Mengubah cara penyajian data dari uraian menjadi tabel. Nah, ini kalau kalian mengerjakan ujian yang pakai laptop, itu kalian bikin coret-coret di buram. Bikin tabel seperti ini, tabel sederhana saja, tidak usah terlalu rapi, nggak usah rapi-rapi. Itu ya. Nah, baru setelah kalian berulang-ulang, mengulang seperti itu, nanti kamu cukup melihat satu atau dua data saja. Ini kalian sesuaikan dengan pilihan A, B, C, D ini nanti sudah selesai. Sudah pasti benar jawabannya. Nah, kalau kalian teliti soal seperti nomor 6 ini kalian nggak bakal salah. Ini termasuk soal yang mudah. Hanya mengubah cara penyajian data saja. Jadi, nomor 6 ini kenapa milih A? Alasannya ini hanya mengubah cara penyajian data dari uraian menjadi tabel. Hanya itu saja alasannya. Dan itu sangat mudah dilakukan. Oke, itu ya. Waktu kita tinggal 6 menit. Waktu kita tinggal 6 menit. Kita dapat 6 soal. Dapat 6 soal. Silakan kalian ulang, kalian tulis di buku tulis kalian setelah Zoom ini. Nomor 1 dari sampai nomor 6. Nomor 1 jawabannya apa? Alasannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Alasannya apa? Nomor 3 jawabannya apa? Alasannya apa? Nomor 4, nomor 5, nomor 6. 6 saja dulu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian betul-betul paham. Ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian betul-betul paham. Supaya kalau nanti kalian di ujian itu ketemu soal yang bentuknya sama, meskipun soalnya lain, kalian pasti tetap bisa mengerjakan. Pasti benar pekerjaannya. Gitu ya. Oke, silakan diulang lagi. Seperti tadi di kelas, ya, seperti tadi di kelas. Nomor 1 kalian jawab apa, jawabannya apa menurut kalian, terus alasannya apa. Nah, setelah Zoom ini, nanti setelah melalui beberapa proses rekaman Zoom ini akan Pak Guru upload ke YouTube.
Nanti bagi yang tadi koneksinya nggak lancar, yang hari ini nggak sempat ikut Zoom, nanti bisa eh, melihat kembali rekamannya. Atau mungkin yang belum begitu dong, harus diulang, silakan diulang lagi eh, menonton videonya ya. Tapi prosesnya agak lama memang, karena harus Pak Guru convert dulu, dan Pak Guru upload, itu butuh waktu paling tidak 20 menitan lah, paling tidak. Oke, seperti itu ya. Bisa banyak-banyak, yang penting kalian ada kegiatan belajar, dan kegiatan kalian itu bermakna, kalian betul-betul paham. Kalau terlalu banyak, nanti kalian malah bingung. Ya, oke, sampai ini saja. Kalau ada salah, Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Guru. Terima Oke, kasih Pak Guru. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Guru. Guru. selamat melanjutkan ya. Selamat Ya, melanjutkan belajar ya. Ya. Oke, Ya. langsung ya. dikerjakan saja supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa tadi analisnya seperti apa, gitu ya. Oke, Pak Guru akhiri. Selamat malam semua.